Oke, memasuki acara yang keempat yaitu tanya jawab. Yang ingin bertanya agar bisa acungkan tangan dan maju ke muka. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Saidi. Saya ingin bertanya kepada mu'allim, bagaimana ilmu yang bisa melakukan perilaku ke arah yang lebih baik? Tapi kenapa orang yang mengaku berpendidikan tinggi tapi bisa berperilaku tidak baik? Jadi bagaimana ilmu tadi bisa membuat kita berperilaku yang baik atau berakhlak mulia? Dan kenapa tadi pertanyaannya ada orang yang berpendidikan atau berilmu tapi malah tidak beradab? Imam Ghazali itu mengatakan dalam kitab Ihya, an-nasu kulluhum halaka illa al-alimun. Manusia itu semuanya akan binasa kecuali orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, khususnya ilmu agama ini, nah dia akan selamat. Kalau tidak berilmu, sebagaimana ujar ulama, man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu was shalah lam tasihha salatuhu wa in sadafa. Barang siapa sembahyang dan dia jahil, bodoh masalah wudu dan sholat, maka tidak sah sembahyangnya. Fa in sadafa, sekalipun pas gerakannya, bacaannya pas, tapi tidak ada ilmunya. Nah, maka bagaimana bisa diterima oleh Allah SWT ibadahnya kalau tidak bisa berilmu? Nah, maka tentu kita wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Kemudian menjadi Imam Ghazali, wal alimun kulluhum halaka illa al-amilun. Dan orang yang berilmu itu semuanya akan binasa kecuali orang yang mengamalkan. Nah, orang yang mengamalkan. Sebagaimana pepatah, ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, tidak akan mendapatkan manfaat, tidak akan mendapatkan manfaat, bahkan akan menjadi hujjah alaihi. Nah, akan menjadi nanti dihujah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengamalkan ilmu? Maka akan binasa dia. Orang berilmu tidak mengamalkannya. Maka kalau sudah ada ilmunya, maka wajib kita amalkan. Bahkan kalau ada ilmu sedikit kita amalkan, ini akan bertambah ilmu kita. Ujar Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, gawi perintah Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan tambah lagi ilmu engkau. Nah, jadi syaratnya kalau mau ilmu ditambah itu amalkan yang sudah tahu. Sudah tahu tentang menutup aurat, sudah tahu tentang sholat berjamaah, amalkan, maka akan tambah ilmu. Kalau ilmu tidak diamalkan, maka dia tidak akan bertambah, bahkan dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tuh berilmu, tetapi malah kadang mengamalkan. Nah, ini kan jauh, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bertambah dekat. Kemudian wal amilun kulluhum halaka illal mukhlisun. Dan orang yang beramal, orang yang melaksanakan perintah Allah, semuanya binasa kecuali orang yang ikhlas. Nah, sudah kita ada beramalan, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi. Kalau sembahyang 7 orang jongkang ruat, sudah. Tapi hatinya ada penyakit. Penyakit hati ini banyak.
Di antaranya ada yang namanya riya. Riya ini ingin dilihat. Gawian ini kenapa jadi menggawi itu? Nah, itu saya ada yang melihat panggung riya. Ada yang namanya sum'ah. Sum'ah ini ingin didengar. Nah, dengar orang. Oh, saya itu menggawi ini. Nah, niatnya seperti itu. Bukan karena Allah. Atau ada ujub dalam hatinya, mau membaca Quran nih, aku paharatnya dalam hati. Ujub. Atau takabur, sombong. Nah, sombong. Nah, ini kalau ada penyakit ini di dalam hati, maka ini bisa menghilangkan pahala amal kita. Menghilangkan pahala. Jadi amalan kawa tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kawa tapi tidak diterima Allah. Nah, jadi bagaimana? Itu tadi ikhlas, ya. Ikhlas. Jadi menuntut ilmu karena Allah taala, membaca Quran karena Allah, ya, bukan karena didengar calon mertua misalnya. Enggak ada, karena Allah. Pokoknya karena Allah. Atau bukan karena ijazah misalnya, tidak. Ini karena ijazah. Karena Allah, walaupun nanti akan didapat juga. Nah, kan kalau kita menanam padi pasti tumbuh rumput, tapi kalau menanam rumput pasti tidak tumbuh padi. Nah, jadi kita ambil Allah, maka dunia akan mengikuti. Nah, dunia akan mengikut saja nanti. Ijazah dapat, bini dapat. Nah, banyak kaitan. Belum tuntungin kuliah sudah kawin sudah. Ijazah dapat, bisa dapat. Nah, jadi dapat juga itu tidak usah dijadikan niat itu. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mukhlisun kulluhum halaka. Wal mukhlisun ala khatarin azim. Dan orang yang ikhlas itu dalam bahaya besar. Ikhlas itu tadi sudah karena Allah, karena yang karena dunia tadi karena anak disambat orang karena ala khatarin azim, masih dalam bahaya besar. Nah, jadi kita kadang merasa tenang. Artinya kalau sudah yakin amal diterima, yakin sudah masuk surga, kadang dalam hati kita ada masih kita takut kalau kita ini nanti entah kadang diterima Allah kah atau kita ini meninggal belum pasti lagi bagaimana, apakah husnul khotimah. Nah, masih dalam kita bahaya besar. Ujar Allah SWT, fala ya'manu makarallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Nah, kalau kita merasa aman sudah, itu kita akan menjadi orang merugi. Nah, jadi kada merasa aman. Kita masih menjaga diri kita. Nah, mudah-mudahan diterima Allah, mudah-mudahan mati husnul khatimah. Nah, seperti itu kalau seperti ini insya Allah ilmu akan berbuah. Ini kalau kita kayak itu dalam hati kita, insya Allah kita menuntut ilmu, kita akan menjaga akhlak kita. Biasanya kenapa jadi akhlak orang berubah ketika ya S1, S2, S3 sampai senior. Kenapa jadi berubah? Karena sudah ada penyakit hati. Nah, ada penyakit hati dalam hatinya. Ada penyakit hati itu yang menyebabkan akhlak bisa berubah ketika ilmunya semakin tinggi. Nah, kalau tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasa tenang dengan ilmu kita. Kita merasa bahkan kita ini masih dalam bahaya besar. Nah, seperti itu insya Allah ya kita akan menjadi orang yang selamat dan akhlak kita akan terjaga. Nah, mungkin ini jawaban dari kita tentang pertanyaan pertama.